Barangkali di antara perempuan ada pernah menyaksikan saya menyampaikan ini ya, perempuan Allah, terkait dengan nubuah Rasulullah akan kehancuran mereka. Nah, nubuah ini bisa disampaikan oleh Rasulullah, bisa juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Contohnya tentang Yahudi ini salah satu contoh yang disebut dengan nubuah perempuan Allah. Ini adalah para penggagas bangsa Zionis Yahudi, dimulai dari Chaim Weizmann, orang pertama yang memimpin Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya, kemudian dikuatkan oleh Zvi Jabotinsky ya, berdarah Polandia Jerman, maafnya Jerman Yahudi, Yahudi kelahiran Jerman. Kemudian juga ada David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama dari Israel, dan juga ada Theodor Herzl. Ini adalah para penggagas berdirinya negara Israel dan berdirinya Zionis, Illuminati, Freemasonry Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2 km, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Wafilah, ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga, Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka iblis dan Dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah. Karena saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit, Dui Tunggal. Nah, ini kerusakan yang kedua dalam pandangan para ahli sejarah kontemporer. Inilah kerusakan kedua yang mereka lakukan, yang akan mereka wujudkan demi menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, iblis dan Dajjal. Nah, jika ini terjadi, sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Nah, di dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Isra, fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, liyasu wujuhakum, akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi, uli ba'sing syadid, yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum, agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi, wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, terutama di Masjidil Aqsa tadi. Wal yutabbiru ma'alau tatbiro, dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Ya, para sekalian. Nah, para Allah, janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, ya, innakum satuqatiluna liyahuda walau yahtabi'u miwar syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar ya muslim ya mu'min ta'al fil wara'iliyah uqtulhu. Sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, hei muslim mu'min, sini dia, ini di belakangku ada yang Yahudi, bunuhlah dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi. Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi mu'akkad, penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Alhamdulillah, pernah kami bahas ya para muslimin tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, wa qadaina ila bani Israil, dan kami tetapkan bagi bani Israel fil kitabi, di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi marratain, sungguh mereka akan melakukan kerusakan 2 kali, wala ta'luna uluwan kabira, dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Fa idza jawadu ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama
Ba'asna alaikum ibadalana, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat. Fajasu khilala diyar, mereka merajalela di kampung-kampung kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Apa yang dilakukan oleh Mesir, Assyria, Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah-tengah bumi, di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Al-Isra ayat ke-6. Pada saat itu Hitler, berhamba Allah, ketika Hitler masih menjadi panglima militernya Jerman, belum menjadi presiden Jerman, belum menjadi pemimpin Jerman. Dia dalam menjelang Perang Dunia Kedua, saat itu dia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Aku tidak memiliki makanan untuk kalian. Ya, negaraku, kalian tahu negara kita sedang keadaan kemiskinan, tapi aku bebaskan kalian untuk mencari makanan di kota ini. Silakan. Ya, Anda menyebutkan itu di Bavaria. Ya, di Bavaria, Jerman, Frankfurt itu adalah tempat di mana paling banyak komunitas Yahudi tinggal. Nah, bersebelalah semuanya bubar, termasuk si Hitler. Hitler ini berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil saat ke depan, lalu merapat ke pinggir jalan, membukakan pintu mobilnya, kaca mobilnya, lalu dilemparkan satu bungkusan ke tong sampah. Seperti biasa, orang-orang tahu kalau itu Yahudi, dan Yahudi kalau melemparkan tong sampah pasti makanannya yang tidak habis. Karena lapar, Hitler juga sebagai pasukan yang lain lari itu dikejar tong sampah tadi, diambil. Bener makanan. Kebetulan gua lagi lapar, kata dia. Dimakan tuh. Ketika dia memakan, di situ dia berpikir, aku memakan sesuatu yang menjadi sampah, bekas makanan orang Yahudi. Mereka pendatang, aku tuan rumah di sini. Coba kalau pejabat dan militer kita berpikir seperti ini, tuh Cina habis di Indonesia. Ya. Aku ini orang Jerman pribumi, tapi mereka pendatang. Kenapa mereka yang hidup kaya di sini, hidup makmur? Kami yang kelaparan. Nah, dari situlah muncul marahnya dia kepada bangsa Yahudi. Makanya dia berpikiran, kalau aku menjadi pemimpin, akan aku bersihkan Jerman dari Yahudi. Coba ada Hitler di Indonesia yang benci sama Cina, bersih kita ada di Cina, ya.